Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Sahabat-sahabat saya jemaah Surah Al-Ihsan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada peluang lagi berjumpa di surah yang kita cintai ini. Dulu dari awal kita selalu sebut Al-Ihsan nuhibbuhu yuhibbuna. Kita mencintai surah Ihsan, surah Ihsan ini mencintai kita. Artinya yang punya surah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dikejutkan dengan kepergian ataupun pemergian tokoh yang diberi oleh Malaysia penghargaan setara dengan tokoh-tokoh lain, yaitu tokoh Ma'al Hijrah ya, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, termasuk tokoh dunia yang diangkat namanya, yang diangkat citranya di Malaysia setara dengan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili contohnya ya, ataupun Syekh Muhammad Ghazali dari Mesir ketika dulu. Jadi umat Islam sedunia sangat sedih dengan kehilangan tokoh ini. Kebetulan ada bukunya pernah saya terjemah ya, mungkin boleh dicari nanti, Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim tajuknya. Ini yang mau disorot sedikit. Setiap seorang ulama itu pergi, kita patut menyebut-nyebut jasanya, menyebut-nyebut kebaikannya, selain daripada menyebut kebaikannya waktu hidup ya. Kalau macam di Arab tuh ada sunnah di sana, amal yang baik, majelis takbin namanya. Artinya apa? Bila ada ulama meninggal, itu akan dikumpulkan ulama-ulama yang boleh membincangkan tentang kebaikan ulama tadi. Kita ini taklah sampai segitu ya. Yang jelasnya ada bukunya di depan kita ini. Asal buku ini tajuk bahasa Arabnya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim. Naskah Arabnya boleh di-download free downloadnya di internet. Tapi kalau naskah Melayu tak tahulah kalau ada edisi Indonesia ya. Kalau edisi Malaysia paling kurang ada 2 terbitan yang saya tahu. Yang satu lagi terbitan Pustaka Hidayah, yang sekarang menjadi Pustaka Risalah ya. Dulu Hidayah di Jalan Ipoh, sekarang menjadi Pustaka Risalah, pindah ke Batu Cave. Mereka pernah terbitkan buku yang sama, diterjemahkan, tajuknya Pentadbiran Masa. Tapi sebenarnya buku ini bukan tentang pentadbiran sebenarnya. Buku ini isinya tentang macam mana nilai masa dalam kehidupan kita ini. Macam mana nilai masa. Bukan tentang pentadbiran ya. Ada buku tentang pentadbiran masa, tapi dalam buku ini bukan tentang pentadbiran. Coba kita buat tajuknya Nilai dan Harga Waktu dalam Kehidupan Muslim. Baik. Dalam satu petikan Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah mengatakan masa bagaikan pedang, katanya. Kita selalu dengar ya, al-waktu kas-saif. Tak silap, selain Dr. Yusuf Qaradawi juga sudah pernah menyebut ungkapan ini. Masa itu laksana pedang. Kalau kita gunakan dengan baik, kita akan meraih manfaat. Kalau kita tidak gunakan atau kita salah gunakan, masa tadi akan membinasakan tuannya atau orangnya. Dalam satu ungkapan lain, tapi dalam buku ini tak ada, nanti kita tengok di sini ya, yang ada dalam mukaddimah yang dapat
disediakan malam ini Muqaddimah cetakan pertama. Buku ini sudah diulang cetak banyak kali. Jadi dalam satu petikan di sini katanya kebiasaan membuang massa bagaikan jenayah bunuh diri. Orang yang suka buang massa berarti dia membunuh dirinya. Subhanallah. Disebut lagi ya, kebiasaan membuang massa bagaikan jenayah bunuh diri secara bertahap. Bila orang itu suka buang massa, berarti orang itu katanya akan membinasakan dirinya secara bertahap. Subhanallah. Kebiasaan jelek ini malah disaksikan oleh orang lain. Kalau ayah yang buang massa, mak yang buang massa, anak-anak menyaksikan. Kalau anak-anak yang buang massa, mak bapak menyaksikan. Tapi macam tidak ada apa-apa ya. Subhanallah. Si pelaku jenayah ini tidak pernah dijatuhi hukuman, tidak pernah dinilai kerugian yang ditimbulkan. Pada hakikatnya si pembuang massa membunuh diri sendiri tanpa disadari, malah dia gemar, ataupun pembunuhan yang disukai. Ini menurut Saqadawi ya. Apalagi era sekarang. Era sekarang orang membuang massa dengan berbagai cara. Subhanallah, subhanallah. Terutama melalui media-media elektronik ya. Berapa jam satu hari mereka terikat dengan media elektronik. Kenapa tidak ada masa bersama kitabullah? Maka pernah saya dengar sahabat-sahabat mengatakan orang dulu memegang Al-Quran seperti orang sekarang memegang media massa katanya. Katalah handphone ya. Orang dulu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim seperti orang sekarang berinteraksi dengan media sosial. Katalah ya. Baik. Kita lihat saja yang lembaran yang ada di sini, petikan dari Muqaddimah cetakan pertama. Kebetulan buku ini diterbitkan oleh Darul Fuqaha ya, Darul Fuqaha yang menerbitkan. Kalau pergi ke sana barangkali masih ada, tak tahulah ya. Darul Fuqaha yang menerbitkan nih. Baik, katanya kita lihat saja di sini teksnya dari setelah dia memuji Allah dan bersalawat ke atas Rasulullah, katanya ini adalah kumpulan lembaran yang telah saya tulis mengenai nikmat masa atau waktu dan nilai masa dalam kehidupan seorang muslim serta kewajiban muslim terhadap masa. Faktor pendorong saya untuk menulis buku ini karena pengetahuan saya selama ini tentang pandangan Islam yang tidak ada taranya terhadap masa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Quran, dalam Sunnah, masa itu sangat mahal sekali. Itu maka kita baca tadi dalam surah dalam salat maghrib suratul Asr ya. Suratul Asr, kata Imam Syafi'i rahimahullah, guru-guru kita sudah sering menyebutkan di surah ini bahwa orang itu kalau faham suratul Asr 3 ayat pendek saja, kalau difahaminya, dipelajarinya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau faham nih, faham, kata Imam Syafi'i, dah cukuplah modalnya untuk selamat. Dah cukuplah modalnya untuk selamat kalau dia faham suratul Asr. Patutnya ada kelas ya, ada kelas mendalami suratul Asr. Kalau sahabat-sahabat saya lihat di YouTube, kelas-kelas di Brunei tentang suratul Asr sangat banyak sekali. Ada barangkali lebih 10 siri. Nanti boleh saya share dengan jamaah ya, link di YouTube tentang suratul Asr, insyaallah. Faktor pendorong untuk menulis buku ini ialah pengetahuan saya selama ini tentang pandangan Islam terhadap masa, termasuk dalam Quran dan Sunnah ya. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan wal asri, Allah bersumpah dengan wal duha, wal laili, wal nahari, wal fajri. Selain dengan benda-benda lainnya sampai wasami at-tariq, wasyamsi wa duhaha. Tentang masa saja ada wal asri demi masa, ada wal duha demi waktu duha, ada wal laili demi waktu malam, ada wan nahari demi waktu siang, ada wal fajri demi waktu fajar. Semua mengangkat citra masa dalam Islam. Juga apa yang saya dapat katanya di kalangan umat Islam pada abad awal Islam yang dianggap sebagai adab kecemerlangan,
mengenai pandangan dan penggunaan mereka yang luar biasa terhadap masa. Orang dulu tentang masa, subhanallah, ada pernah terjadi pertukaran pikiran, dialog antara 3 orang ya, katalah namanya si Alif, si Ba dan si Ta. Dalam kisah itu tidak disebut namanya. Si Alif mengatakan kepada sahabatnya Ba dengan Ta, katanya, saya setiap bulan saya ingat itulah bulan terakhir saya hidup. Bila terbit anak bulan, itulah bulan terakhir bagi saya. Bulan depan saya sudah di dalam kubur. Lalu dia bertukus lumus beribadat selama sebulan tuh. Kata si Ba, saya setiap Jumat, katanya. Saya setiap Jumat, saya pikir itulah Jumat terakhir bagi saya, maka saya bertukus lumus beribadat. Subhanallah. Kata si Ta pula, saya setiap hembusan nafas, katanya. Saya setiap hembusan nafas takut nafas tidak disambung lagi. Kalau dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, baginda pernah berpesan, katanya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Sifat kamu, sikap kamu di dunia ini seperti orang asing yang datang merantau ke dunia untuk kembali nanti ke negeri asalnya di jannah. Kata Abdullah bin Umar, bila kamu berada di pagi hari, jangan sangka usia sampai petang. Bila berada di petang hari, di awal malam, jangan sangka usia masih disambung sampai besoknya. Ingatlah nak mati. Mati itu boleh datang bila-bila masa walaupun tidak sakit. Jadi orang dulu memang ya, malah di sini dikatakan generasi dahulu lebih melihat nilai masa lebih daripada generasi sekarang terhadap uang ringgit. Ini dikatakan sini ya. Suatu keadaan yang mana mengungguli pandangan dan penggunaan generasi yang datang sesudah mereka terhadap uang ringgit, itu kata Yusuf Qaradawi. Orang dulu menilai masa lebih daripada kita menilai uang ringgit. Dengan demikian umat pada generasi terdahulu merangkul atau meraih berbagai kejayaan dan kemajuan dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat ya dalam ilmu apa saja, ilmu perubatan, ilmu sains, dicatat dalam sejarah bahwa ilmuwan Islam yang unggul dalam bidang ini. Itu dari satu sisi. Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku ini ingin mengangkat citra ataupun nilai masa dalam pandangan Islam berdasarkan Quran dan hadis. Seterusnya, bila dia melihat generasi sekarang, waktu dia hidup, ini dia melihat suatu keadaan yang sangat jauh ya, jauh berlawanan. Ini kita di perenggan 2 halaman 5 ya. Seterusnya, antara faktor yang mendorong saya menyusun buku ini, apa yang saya lihat dan rasakan dalam kehidupan dewasa ini mengenai peri kehidupan umat Islam yang sengaja membuang atau menghamburkan masa. Orang sekarang tidak menilai masa. Tak pegang Quran 1 hari tidak masalah dengan dia. 2 hari, 3 hari, seminggu tidak ada masalah dengan Quran, tidak masalah katanya. Subhanallah. Sengaja membuang atau menghamburkan masa, pembesaran umur yang telah melampaui batas kebodohan hingga sampai ke tahap dungu. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan safah, al-atah tak silap saya dalam bahasa Arabnya. Orang sekarang katanya kalau dinilai oleh Qaradawi membuang masa itu bukan di tahap yang bodoh lagi, malah di bawah paras kebodohan, yaitu kedunguan katanya. Coba bayangkan, pintu kubur sudah dekat, kawan sebaya sudah banyak diantar ke Sungai Tangkas, kita menunggu giliran, tapi masih belum lagi siap untuk diantar ke Sungai Tangkas sana. Kawan-kawan sudah banyak yang diantar. Selama terakhir ini saya dalam berapa tahun ya di Brunei, banyak kawan saya sudah dahulu sebulan dan sebulan. Biasanya kalau ada orang yang meninggal, jemaah karya Surah Islam ini ada yang antar mesej sama saya. Kalau ada yang ditahan di hospital, jemaah itu akan antar berita sama saya supaya didoakan ya.
Sudah berapa kita sejak 2017 sudah berapa kita kehilangan jemaah di surau ini? Termasuk imam kita ya, termasuk imam sendiri. Udah 2 imam ya. Selain daripada Imam Sayyid rahimahullah, Imam Cigu apa namanya? Yang terakhir ini saya lupa namanya. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Kita masih, kata Dr. Qaradawi, masih membuang masa sampai ke tahap kedunguan. Dicakap, diperhatikan ya. Itu waktu dia menulis buku ini. Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang, sehingga akhirnya umat Islam berada di baris paling terbelakang katanya. Subhanallah. Subhanallah. Tadi ada tulisan yang saya sedang siapkan, belum kemas lagi. Saya suruh Encik Jalal tadi memprintnya, tajuknya self management. Macam mana kita nak memanage, mentadbir diri kita ini supaya kita maju. Apa perbezaan antara orang yang maju dengan orang yang gagal? Katanya perbezaannya hanya dalam memanage waktu saja. Orang itu dia boleh maju karena dia dapat memanage, maksudnya dia buat perancangan, dia buat agenda. Hari ini saya bangun jam berapa? Jam 4. Lepas jam 4 saya buat apa? Sebelum ke masjid saya buat apa? Karena ada dalam menurut dia self management nih. Bila dah siap nanti saya akan agihkan sama jemaah. Ini saya buat hari ini saya tulis ya, tapi dari kemarin sebenarnya 30 September 2022 di surah Ikhlas, menunggu sholat duha. Kebetulan tidak ada ceramah, tidak ada tazkirah, saya buatlah kerja saya. Ada dalam 2 halaman tentang self management yang ada kaitannya dengan apa yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Baik, kata Yusuf Qaradawi rahimahullah di sini, akhirnya umat Islam berada di baris yang paling belakang. Padahal generasi awal umat dulu katanya merupakan pelopor kemajuan dalam sejarah manusia. Subhanallah. Teringat saya ada satu buku dikarang oleh orientalis dari Jerman. Penulisnya perempuan. Orientalis itu perempuan, katanya Syamsul Arab Tasta' alal gharab. Matahari katanya bangsa Arab memancar di barat. Artinya tentang keilmuan ya, tentang keilmuan. Umat Islam dewasa ini tidak bergiat dalam membangun urusan keduniaan seperti golongan ahli dunia. Dalam dunia kita ketinggalan katanya, kata Qaradawi. Dalam akhirat kita tercicir. Kalau dipikirkan dia mengejar keduniaan, enggak juga. Akhirat enggak juga. Akhirnya sama dengan dulu ada lagu ya dalam tahun 60-an ke berapa? Siko capek, siko cabang katanya, siko lepeh, siko tabang. Siko terlepas, siko terbang. 2 yang mau ditangkap, tapi tidak ada yang dapat. Dunia tidak, akhirat tidak. Apa pun tidak. Habis masanya dengan media sosial. 1 juz Quran 1 hari tidak ada. 1 juz 1 minggu tidak ada. 1 juz 1 bulan tidak ada. Subhanallah. Sembahyangnya susah nak meningkat. Sembahyang sunat diabaikan. Sembahyang tahajud dan duha tak tahu entah di mana. Contoh zikir tahlil la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak terasa bila dia berzikir. Padahal orang-orang dulu bila mereka berzikir la ilaha illallah itu ada yang 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 satu hari. Zikir-zikir ringan yang tinggi nilainya ya. Dicakap di sini apa? Umat Islam dewasa ini tidak bergiat dalam membangun urusan keduniaan seperti golongan ahli dunia. Dan mereka tidak pula membangun kehidupan akhirat. Mereka seperti ahli agama. Ahli dunia tidak, ahli agama tidak katanya. Malah mereka merosak-rosak kehidupan mereka di negeri dunia dan akhirat. Media sosial yang hari-hari dipegang itu merusak sholatnya, merusak ibadatnya.
merusak mindanya, mengotori hatinya, membuat pemikirannya kacau bilau, sembraut kata orang seberang. Sebelum ke masjid, bukannya pegang Quran, bukan berzikir, terikat dengan media-media kegemarannya. Balik masjid itu juga, subhanallah. Sebelum tidur itu juga. Sepatutnya orang beriman sebelum tidur bacalah Al-Quran, berzikirlah kepada Allah, beruduklah. Bila orang itu beruduk sebelum tidur dengan niat bangun awal, dengan niat pergi sembahyang subuh berjamaah, dia beruduk sebelum tidur, ada malaikat yang menjaganya waktu dia tidur. Ya Allah, ampunlah dosa orang ini, dia tadi beruduk sebelum tidur, kata malaikat. Termasuk kategori orang yang didoakan malaikat, orang yang berdoa sebelum tidur dan berniat dia nak bangun. Kalau dia bangun dan pergi ke masjid, ke surau yang terdekat dengan rumahnya seperti surau Ihsan ni ya, tidurnya dinilai ibadat, dan kepergiannya ke masjid untuk salat subuh dinilai seperti beribadat satu malam tak tidur. Tapi perlu kepada niat ya, perlu niat, jangan tak berniat. Mana ada amal tak berniat? Innamal a'malu binniat. Niat nak tidur, niat untuk menjaga kesehatan badan, menjaga nak bangun, niat nak bangun awal. Begitulah sepatutnya orang beriman memanage masanya ya. Kemudian dia pergi sembahyang. Kalau boleh sebaik-baiknya dia datang sebelum azan ataupun waktu azan. Jauh berbeza nilainya orang yang datang sesudah azan, tak mendengar azan, tidak menyahut dan berdoa sesudah azan, dengan orang yang dia datang awal, dia menjawab azan dan berdoa sesudah azan. Berkenaan dengan doa sesudah azan, ustaz-ustaz kita juga sudah sering menyorot di sini ya. Di antara kelebihannya, dalam hadis Rasulullah SAW, baginda menjelaskan siapa yang mendengar azan lalu berdoa seperti doa yang selalu kita baca itu ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kata baginda, halat lahu syafaati, layak mendapat syafaat Nabi nanti di sana. Karena apa? Karena doa sesudah azan itu mendoakan Rasulullah. Setiap kita berdoa sesudah azan, kita mendoakan Rasulullah SAW. Jadi sangat rugi ya orang yang tidak memanage masanya, yang tak sempat mendengar azan, tak sempat berdoa sesudah azan. Subhanallah. Kemudian masa antara azan dengan qamat lagi ya, sangat mahal. Dulu saya pernah dengan almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah ya, dalam satu majlis. Saya jadi makmum, dia jadi imam. Antara azan dengan qamat itu ada orang yang bercakap, riuh. Solatnya solat subuh ya. Antara azan subuh dengan qamat solat subuh, orang itu bercakap. Nanti bila time dia bertazkir, dia tegurlah, rugi orang yang tadi saya dengar ngomong, katanya. Saya dengar ramai orang yang ngomong tadi antara azan dengan qamat, rugi sekali katanya. Karena waktu itu waktu mustajab. Orang yang tidak memanfaatkan waktu antara azan dengan qamat itu, berarti dia tidak memanage masanya dengan baik. Itu maka pernah saya sebut dulu di sini dan di mana-mana juga sering dikatakan. Saya pernah tinggal di community, bila mereka menunggu salat, kalau salat subuh mereka tunggu setengah jam. Padahal di negeri orang tu ya, azan subuh jam 6, sama dengan di sini, dekat-dekat jam 6. Tapi mereka masih tunggu lagi setengah jam untuk qamat. Yang setengah jam itu diisi dengan tilawatul Quran. Semua orang pegang Quran. Semua orang pegang Quran. Tidak ada yang pegang benda lain. Tidak ada yang diam. Subhanallah. Berkenaan dengan Quran saja ya, kewajiban terhadap Quran memang rata-rata orang kita ini kurang mengambil berat lah ya. Kalau kita lihat ayat ancaman tentang orang mengabaikan Al-Quran, sangat menakutkan sekali ya. Jadi kata
almarhum Dr. Yusuf Qaradawi di sini, orang itu mengejar dunia tidak, mengejar akhirat tidak katanya, malah membiarkan masa berlalu sedemikian rupa. Yang bahayanya yang bahayanya kalau ayah dan ibu di rumah itu tidak mendidik anaknya untuk memanage masa dengan baik. Subhanallah, subhanallah, dibiarkan begitu, ayahnya dan ibunya hanyut dengan media massa. Nanti anaknya lagi dahsyat ya. Kebetulan saya ikut membantu di tahfiz ya, sekolah tahfiz di Kelang. Sekolah tahfiz di Kelang ini namanya Madrasah Tahfiz Khairul Kalam. Madrasah tahfiz ini ada kembarnya di Sungai Tangkas, Madrasah Tahfiz Al-Mustafawiyah namanya. Saya juga pernah mengajar dulu di sana sebelum saya ke Brunei yang terakhir ini. Satu hari itu saya terlihat anak di tahfiz ini macam muram. Saya tanya, kamu ini kenapa? Tengok kawan-kawan kamu semua ceria dengan kitabullah, gembira dengan kitabullah. Kamu ada masalah apa? Apa kata anak tuh? Betul lah Ustaz katanya. Saya ini memori saya penuh. Sebelum saya ke tahfiz, saya dikasih semuanya. Dikasih semua media elektronik. Jadi hati saya, memori saya sudah penuh dengan game, dengan kartun dan lain sebagainya. Itulah bila saya hafal Quran tak mau masuk lagi katanya. Itu maka saya macam bosan di sini. Kemudian saya pergi lagi ke sekolah yang sama. Saya tanya, mana fulan dan fulan, anak yang tadi? Kata kawan-kawannya, kabur Ustaz katanya. Dah lari. Subhanallah. Itulah kesilapan di rumah ya. Dah anak bermasalah baru diantar ke tahfiz. Ternyata anak tuh ndak betah, ndak selesai duduk di madrasah tahfiz. Nauzubillah. Kalaulah di rumah kita begitu, ayahnya kurang ambil perhatian tentang penggunaan massa untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang paling beratnya ya selalu juga disebut di sini dan di tempat lain, bila ayah meninggal, emak meninggal, meninggalkan anak yang tidak dididik untuk menggunakan massa dengan baik. Bila ayah sudah meninggal, sudah terbaring di liang lahat, emak juga dikhawatiri nanti anak yang tinggal yang tidak dididik dengan baik, hari-hari hanyut dengan penyalahgunaan massa, berarti ayah dan ibu meninggal, dosanya hidup. Ayah sudah meninggal, emak sudah meninggal, dosanya tak mati, dosanya hidup. Karena apa? Salah didik tadi ya, salah didik tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitulah maka kita diperingatkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di sini. Kata Dr. Yusuf Qaradawi seterusnya, mereka terlepas peluang mencapai kebaikan di negeri dunia. Sekiranya mereka faham dan sadar, mereka tentu akan bergiat untuk urusan dunia seakan-akan mereka akan hidup buat selama-lamanya. Memang ada dalam hadis ya, ataupun kata ulama. Dan mereka akan bergiat untuk urusan akhirat seolah-olah mereka akan mati esok harinya. Artinya apa? Mereka akan bertungkus lumus mengejar yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau kita lihat dalam Quran, penyesalan orang yang cuai. Kita lihat ya. Kita lihat dalam Quran penyesalan orang yang cuai. Subhanallah. Dulu sudah pernah disebut di sini. Berulang kali sudah ya, tapi mungkin ada yang sudah lupa. Kita lihat satu ayat dalam surah Al-Mu'minun. Orang yang masa hidupnya dia lengah dan lalai, bila maut datang tak siap nak mati. Nauzubillah, tak siap nak mati ya. Surah Al-Mu'minun juz 18. Boleh dilihat ya bagi yang ada Quran bersamanya, halaman bismillahirrahmanirrahim 348
348 ayat 99 dan 100. Ini akan kita lalui. Gambaran yang tertera dalam ayat ini akan ditempuh nanti. Kalau orang itu masa hidup, dia tak mengatur masanya dengan baik, dia hidup cuai. Tengok di sini ya. Boleh dibaca pelan-pelan bagi yang ada mushaf di tangannya sama ada mushaf elektronik ya. Ayat 99 tadi dan 100 surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Na'udzubillah summa na'udzubillah, nas'alul afiyah. Ini cerita orang yang lengah dan lalai hidupnya. Hatta iza jaa ahadahumul maut, bila maut sudah tiba, dia tahu ruhnya mau dicabut dan hidupnya selama ini lengah dan lalai, tidak sempat bersama kitabullah. Subhanallah, subhanallah, tidak ada agenda dengan kitabullah dalam kehidupannya. Jaa ahadahumul maut, maut sudah sampai. Qala rabbirji'un, dia mengadu, merayu kepada Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah, cobalah tangguh dulu sehari dua, seminggu dua contohnya. La'alli a'malu salihan fima tarakt, saya akan merebut amal saleh yang belum dibuat selama ini. Selama ini hidupnya dirintangi oleh benda lain. Subhanallah. Sekarang dia berniat meminta ya kepada Allah. Kalau ruhnya ditangguh, pencabutan ruhnya ditangguh, dia akan a'malu salihan fima tarakt, saya akan meraih amal saleh yang selama ini tidak dibuat. Begitulah yang akan ditempuh oleh orang yang cuai. Sudah ada dalam Quran ya. Kemudian harapannya untuk disambung nyawanya sudah dijawab di sini. Kalla, tidak mungkin dah. Karena timing kematian ini tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cakap saja. Sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dia sudah berada di pintu alam barzah sampai ke hari berbangkit nanti. Sudah ada peringatan di sini ya. Sudah ada peringatan di sini. Dalam masa yang sama ada juga ceritanya orang yang beriman dengan baik, istiqamah dalam ketaatan. Ada juga berita gembira saat ruhnya dicabut, dia dikerumuni, didatangi oleh malaikat. Ustaz kita selalu sebut ayat ini di sini ya. Surah Fussilat halaman 480 ayat 30, 31, 32. Ini orang yang manajemen masanya kemas. Subhanallah. Istiqamah. Kalau dia itu istiqamah, pentadbiran masa mesti kemas. Di sini Allah menyanjung, menjanjikan. Apa katanya di sini ayat 30? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman dan istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam ketaatan, tidak mau buang masa, tidak mau membunuh usia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat menghiburnya. Datang malaikat menghiburnya waktu nak meninggal. Seraya mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut nak mati ni tuan. Jangan nak takut nak mati ni encik. Jangan takut nak mati ni haji. Wala tahzanu. Jangan sedih meninggalkan ahli keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, kenderaan kesukaan dan lain-lain. Jangan sedih, jangan takut dan jangan sedih.
Wa absyiru bil jannah, bergembiralah. Saat ini saat Anda bergembira patutnya, bukan sedih, bukan takut. Kenapa bergembira? Bil jannah, surga sudah jadi milik Anda. Orang tuh kalau yang dia istiqamah, sebelum dia meninggal dia sudah dikasih tahu bahwa dia akan meraih jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini, janji akan ditunaikan. Subhanallah, subhanallah. Lalu malaikat yang datang tadi menjelaskan siapa mereka itu, menjelaskan identitinya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini yang datang itu rombongan ya, yang menghibur orang yang akan dicabut nyawanya itu rombongan malaikat. Kami ini sebenarnya bukan orang lain, katanya. Auliyaukum, pembantu kamu. Fil hayatid dunya, sejak di dunia ini, wa fil akhirah, dan di akhirat juga. Jadi orang yang taat, yang istiqamah, yang mengelola masanya dengan baik, dia bersama malaikat. Malaikat ada bersamanya. Bila orang itu bersama malaikat, tentulah Allah juga mendukungnya. Karena menyuruh malaikat itu mendekati orang, tentulah Allah sendiri ya. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, pilihan yang mesti dijauhi, bukan pilihan namanya ya. Masalah yang sangat ditakuti, bahwa orang itu bila dia cuai waktu hidup, waktu nak meninggal dia pasti menyesal. Hebatnya kalamullah ya. Ini pasti dan pasti. La raiba fih, tidak boleh ragu. Zalikal kitab, kitabullah ini la raiba fih, jangan ragu tentang isinya. Hudal lil muttaqin. Bagus juga kita bersama gagasan Bernas Dr. Sukardawi ini ya, rahimahullah. Orang itu katanya kalau dia tidak mengelola masa dengan baik, dunia tak dapat, akhirat terlepas. Seperti yang dikatakan tadi, seekor lepas, seekor terbang, siko capeh, siko cabang, seekor lapeh, seekor tabang. Kata Minangkabaunya ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau boleh didapatkan buku ini ya. Kalau tak ada nanti, saya ingat dulu ada, saya tinggalkan di sini di surau ini, tentang nilai dan harga waktu dalam kehidupan muslim. Yang jelasnya di antara sesalan orang yang akan meninggal, boleh kita lihat juga dalam surah Al-Fajr yang diawali dengan sumpah tentang fajar ya. Mau azan dulu atau macam mana? Azan dulu biasanya atau terus saja? Ya? Terus. Coba kita lihat satu peringatan Allah tentang sesalan orang yang cuai dalam suratul Fajr, wal fajri walayalin ashr. Tengok di sini ya. Tadi kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, kemudian surah Fussilat. Tengok pula surah Fajar. Kalau yang buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 593 594. Sesalan orang yang akan meninggal. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini bukan yang akan meninggal, ini yang sudah berada di hari pembalasan. Yang tadi yang akan meninggal. Cerita dalam surah Al-Mu'minun orang yang akan meninggal. Cerita dalam surah Fussilat kisah orang yang akan meninggal. Ini orang yang sudah berada di padang mahsyar. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dikemukakanlah neraka jahanam di sana. Yauma idzin yatazakkarul insanu anna lahu dzikra, katanya. Pada hari itu manusia akan teringat kecuaiannya, kelemahannya, kekurangannya. Wa anna lahu dzikra, untuk apa lagi di sana? Teringat pun tidak ada gunanya lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya dulu sekiranya saya beramal untuk hari sekarang ini. Rupanya dia cuai dan lalai, dia tidak berbuat untuk persiapan menghadap Allah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu saja ya, ayat berapa tuh? Ayat 24. Yaqulu, dia menyesal, ya laitani, aduh sialannya, aduh sedihnya. Qaddamtu li hayati, kenapa saya tidak bersiap-siap untuk menghadapi hari yang sekarang ini? Kenapa dulu saya lalai, saya cuai?
Subhanallah, subhanallah. Kemudian di penghujung surah dinyatakan di sini orang yang senang dan bahagia nanti di sana, yang dikatakan di sini radiyah mardiyah, redha dan diridai, senang dan disenangi orangnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, orang yang memiliki jiwa yang tenang dan tenteram ataupun nafsul mutmainnah. Uraian tentang nafsul mutmainnah ini banyak ditulis oleh ulama, yang termasuk kitab Ar-Ruh namanya, yang ada edisi Melayunya terbitan pustaka Risalah Batu Kif. Nak mendalami tentang nafsul mutmainnah boleh dirujuk kitab Ruh. Ada edisi Malaysia, ada edisi Singapura, ada edisi Indonesia. Ruh karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Di sana dikatakan sesuai menurut beberapa ayat Quran, pada dasarnya ruh manusia itu ada 3 kategori. Ruh maksud di sini nafsu ya. Maksud ruh di sini nafsu. Dalam kitab Ruh itu membahaskan nafsu. Nafsu itu ada 3 kategori. Pertama nafsu al-mutmainnah, yang di sini yang tinggi sekali. Orang yang memiliki tahap nafsu mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadrat Allah dengan senang dan disenangi. Sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah tentang ayat ini, apa maksud ini ya Rasulullah? Sahabat menanya baginda tentang maksud ayat ini, apa maksudnya? Kata Rasulullah, ayat ini akan dibacakan kepada kamu waktu ruh kamu dicabut. Sama dengan surah Fussilat tadi. Ayat ini kata Rasulullah akan dibacakan kepada orang yang bertarung dengan maut. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Itu maka dikatakan bila orang itu meninggal berpulang ke rahmatullah. Di sini irji'i, kembali, berpulang, sama lah itu ya. Ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah, radiyah, senang dan disenangi. Jadi dibahaskan dalam kitab Ruh tadi tentang nafsul mutmainnah, katanya patut ada di library kita tuh ya. Kalau tidak ada di rumah patut ada di surau, satu naskah menjadi rujukan jamaah. Orang yang nafsunya di label nafsul mutmainnah, katanya kawannya malaikat, partnernya malaikat senantiasa bersamanya. Betul seperti apa dikatakan oleh surah Fussilat tadi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami ini aulia, pembantu, pendamping, penyokong Anda fil hayatid dunya, sejak di dunia. Time solat digerakkannya untuk solat. Ayo solat, ayo ke masjid, ayo menyahut azan. Kalau boleh seperti yang dikatakan tadi, sambil menikmati solat berjamaah, jangan lupa azan, jangan lupa doa sesudah azan, dan jangan lupa sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Begitu seharusnya ya. Jadi kata ulama, bila membahaskan tentang nafsul mutmainnah ini, nafsul mutmainnah kawannya malaikat. Kita ini bukan keseorangan. Orang tuh bukan sendirian. Ada kekuatan gaib yang tidak nampak di mata, tapi mesti nampak di hati. Mesti nampak di hatinya. Yang dia pegang apa? Yang digemari apa? Yang dia touching itu apa? Yang dia copy apa? Yang dia lihat apa? Yang dia layari apa? Adakah saya bersama malaikat? Maka saya akan mencari yang baik-baik saja. Kalau saya terlihat yang tidak baik, saya cepat-cepat tebus dengan istighfar, dengan selawat, dengan Quran, zikir dan lain-lain. Itu seharusnya. Jadi ulama membahaskan tentang nafsul mutmainnah itu, nafsul mutmainnah kawannya malaikat. Selaras dengan ayat surah Fussilat tadi ya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini aulia, pembantu, pendamping, penolong. Aulia itu jamak pada wali ya. Wali bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu wali biasanya digunakan untuk orang yang akan nikah. Siapa walinya? Siapa yang menjaganya? Itu artinya orang beriman itu siapa penjaganya? Malaikat. Kalau bukan malaikat penjaganya, berarti nafsunya belum nafsul mutmainnah lagi. Maka dalam kitab Ruh itu dijelaskan orang yang tidak memiliki atau tidak sampai ke tahap nafsul mutmainnah,
sama ada dia nafsunya nafsul lawamah masih 50-50 itu ya, ataupun nafsunya nafsul ammarah bisu, rendah sekali. Ammarah bisu, yang suka mendorong tuannya untuk berbuat yang tak betul. Su itu kejahatan ya. Yang tak elok saja yang dilihatnya, yang tak elok saja yang dicarinya, yang tak elok saja yang difikirkannya, yang tak elok saja yang digemarinya. Itu namanya nafsul ammarah bisu yang ada dalam surah Yusuf sana ya. Kata pengarang buku Ar-Ruh, patut ada dimiliki oleh setiap pencinta jannah ya, patutnya karena dimiliki. Kata pengarang buku itu, orang itu kawannya iblis laknatullah, syaitan al-la'in. Katanya orang itu dua kategori, ada yang sentiasa bersama malaikat, ada yang dihandle oleh iblis. Na'udzubillah. Banyak ayat Quran yang menerangkan kategori manusia yang dikacaukan kehidupannya oleh syaitan iblis. Kita nak lihat satu ya sebagai penutup nih renungan kita. Tengok surah Al-Mujadalah. Patut kita perhatikan ya. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 544 ayat 19. Ini patut ada di hati setiap mukmin ayat ni. Untuk apa? Bertarung dengan musuh, yaitu setan iblis. Ayat 19 surah Al-Mujadalah halaman 544. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang ada mushaf boleh dibaca pelan-pelan ya. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu dimonopoli oleh syaitan. Quran yang sebut ya, orang itu dikacau oleh syaitan. Bila bicara tentang ini saya teringat satu buku terbitan Pustaka Ilmi Batu Kif, tajuknya Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Patut juga ada di rumah kita. Harganya saya ingat tak sampai 10 ringgit. Nipis saja bukunya. Godaan Syaitan Menjelang Sakaratul Maut. Nama pengarangnya saya lupa. Penerbitnya Pustaka Ilmi Batu Kif. Tengok di internet ada nanti itu. Orang ini katanya, jadi dalam buku itu dikatakan ada orang yang 24 jam bersama syaitan katanya. Dalam buku itu. Nauzubillah. 24 jam dikuasai oleh syaitan. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Orang itu dikuasai oleh syaitan. Ciri-cirinya apa? Tandanya apa? Fa'ansahum zikrallah. Tidak ada agenda zikrullah dalam kesehariannya. Quran tak ada, tasbih tak ada, istighfar tak ada, selawat tak ada, serba tak ada saja. Ulaika hizbus syaitan. Manusia yang kategori ini sudah grup syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan ini hidupnya rugi. Dari mana datangnya kerugian? Dari kalau kita kembalikan kepada gagasan Dr. Yusuf Qaradawi tadi, kegagalan dalam memanage masa tadi ya, memanage masa. Patutnya kita karena sudah menurut self management ini, patutnya kita karena buat jadwal. Saya nak baca Quran setengah jam satu hari contohnya, atau 1 jam satu hari contohnya lah ya. Saya nak baca Quran siang hari setengah jam, malam hari setengah jam contohnya lah. Karena buat, kalau tidak takkan pegang Quran nanti. Kata penulis artikel ini self management. Kita karena manage istri juga, anak-anak juga, dan ada juga masa bersama Al-Quran di rumah. Kalau boleh setiap hari 5 menit 10 menit cantik sekali. Kalau tak sempat nak duduk bersama Al-Quran 5 menit 10 menit di rumah, itu nanti masalah ya. Ketua keluarganya masalah nanti. Mau dibawa kemana istri itu? Mau dibawa kemana anak itu? Mau dibawa kemana bahtera rumah tangga itu? Ini bila dah siap nanti saya edit, saya akan kongsi dengan jemaah saya, sahabat-sahabat saya ya, tentang self management ni. Jadi kita kena tulis, katalah 10
langkah yang baik, amal yang baik untuk memanage masa 10 nih. Satu, tilawatul Quran setengah jam satu hari, contohnya bagi yang setengah jam. Kalau 1 jam 1 jam, kalau 1 juz 1 juz. Kemudian apa lagi? Berzikir. Apa zikirnya? Salawat Nabi kah? Istighfar kah? Di antara istighfar yang dibuat penekanan dalam Quran ada dalam beberapa surah ya, istighfar menjelang fajar, istighfar sebelum azan berkumandang, yang disebutkan di sini wabil asharihum yastaghfirun, juz 26 ujung surah Az-Zariyat. Boleh dilihat ya, bismillahirrahmanirrahim, halaman 521 surah Az-Zariyat ayat bismillahirrahmanirrahim ayat 18. Ayat 18 surah Az-Zariyat halaman 521. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka ada agenda istighfarnya di waktu sahur sebelum azan subuh berkumandang. Lihat lagi surah Ali Imran. Surah Ali Imran juz berapa ya? Juz 3. Di awal surah Allah menyanjung orang yang bangun di ujung malam dan mengisi masanya untuk istighfar. Halaman 52 ayat 17. Tadi ayat 18, ini ayat 17. Cantik ya? 17 dan 18. Surah Az-Zariyat ayat 18, surah Ali Imran ayat 17. Di sini dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Mereka ada agenda istighfar di waktu sahur sebelum azan berkumandang. Ada 5 menit 10 menit. Nah, kalau dia nak beristighfar masa sholat bagus sekali, ataupun dia membaca ayat-ayat istighfar seperti ayat 16 ini surah Ali Imran juga. Tadi ayat 17 ini surah, tengok ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ini cantik sekali kalau dibaca waktu sholat. Boleh juga dibaca waktu sujud. Istighfar yang dibuat baginda penekanan sampai meninggal, sampai baginda wafat. Istighfarnya dulu dah sering disebut ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bila kita salat, contohnya salat tahajud, sebelum kita ke masjid, kalau kita baca istighfar dalam salat semasa sujud, berarti kita sudah termasuk kategori orang yang wal mustaghfirina bil ashar. Sama ada nak baca istighfar waktu kita baca ayat, kita pilih ayat-ayat tentang istighfar, ataupun waktu sujud, ataupun di luar salat. Yang penting salah satu agenda mukmin yang patutnya yang mesti diraih untuk memanfaatkan masa dengan baik, untuk memanage masa dengan baik, sebagai pencinta akhirat, sebagai merealisasikan sifat-sifat ahlul jannah, karena adalah agenda istighfar di waktu sahur. Sahabat-sahabat zaman dulu termasuk Abdullah bin Umar ya, dia tugaskannya pembantunya untuk mengingatkannya tentang istighfar di waktu sahur. Termasuk kerja pembantu zaman dulu, bila dah dekat saat fajar mau terbit, orang itu akan mengingatkan sahabatnya, sahabat katanya, tuan katanya, sekarang time beristighfar di waktu sahur. Maka mereka akan beristighfar. Abdullah bin Mas'ud, dia istighfarnya simpel sekali. Rabbi amartani fa ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Ya Allah, engkau suruh aku sudah siap. Sekarang waktu sahur ini Allah, ampunlah dosaku. Yang jelasnya kita kena mengelola masa lah ya. Kalau kita tidak boleh menyusun masa dengan sendirian, kita boleh tanya orang. Kita tanya orang yang pandai. Tapi dalam kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah itu juga ada edisi Melayunya ya. Ada edisi Melayunya, tajuk bukunya Minhajul Qasidin. Paling kurang 10 target yang mesti kita capai hari ini. Besok juga, lusa juga. Kalau sudah dapat tercapai, tik, kasih tanda katanya. Kalau belum lagi, kita kasih tanda tanya. Kenapa tak dapat? Istighfar di waktu sahur kenapa tak boleh? Oh, karena dia hanyut. Dengan
media kegemarannya. Jadi kalau besok malam jangan lagi terlalu membetulkan nafsunya ya, dia kena manage lah dengan baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nanti bila penulis ini dah siap, saya akan forward ke jemaah surah Ihsan insyaallah di bawah tajuk self management ya. Kalau bahasa Arabnya al-idarah az-zatiyah. Macam mana kita nak memanage masa kita ini supaya kita tergolong ke dalam orang yang dikatakan oleh Sukadowi yang ingin meraih kejayaan dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.